Halo Stylovers, apakah di antara kalian banyak nih yang lemari bajunya penuh gara-gara belanja online selagi di rumah aja? Nah, kira-kira seperti apa ya tren belanja online dari segi fashion di tahun 2021 nanti? Nah, berikut ini Cece sudah ada liputan selengkapnya nih. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Stylo Indonesia supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita. Kalau gitu, kita langsung aja yuk mulai videonya. Halo, selamat pagi semuanya untuk Style Lovers juga. Saya Daniel Minardi selaku Head of Brands Management dan juga Digital Products di Shopee. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua. Hai Style Lovers, nama saya Tina Topan, saya Category Manager Women Fashion di Lazada. Oke, untuk tren belanja 2021 dari kita lihat ya, dari season kayak pandemi kayak gini, kita ngeliat banyak orang tuh spend time di rumah kan. Karena spend time di rumah, kita ngeliat dari segala aspek, dari segala kategori, segala industri, everyone taking care of themselves. Jadi dari fashion sendiri, sama nanti beauty juga Nina akan ngomong lebih dalam lagi, dari fashion sendiri, karena orang-orang lebih spend waktu di rumah, kita tuh banyak banget ngeliat customer increase demand sama search for something yang very casual. Contohnya kayak piyama, terus contohnya even dari hijab aja, itu hijab yang instan off yang segi 4. So something very casual. So we see increase in demand for those type of things. Itu sih kalau aku dari fashion. Jadi kalau kita berbicara tentang tren, kami mengamati memang adanya pergeseran tren belanja online masyarakat. Dan ini disebabkan oleh penyesuaian kebiasaan baru yang disebabkan oleh masa-masa pandemi ini. Jadi kalau kita pantau trennya, kebutuhan sehari-hari di awal pandemi memang melonjak karena para pengguna memusatkan kegiatannya di rumah, sehingga permintaan atas produk-produk ataupun barang yang dapat mendukung aktivitas mereka di rumah pun memang meningkat. Atau kalau kita lihat seperti perawatan dan kecantikan, ini juga merupakan suatu kategori produk yang sangat populer. Karena saya rasa masyarakat Indonesia kini mungkin lebih memiliki banyak waktu untuk melakukan perawatan diri di rumah. Dan juga kalau kita lihat kemasan makanan, jadi makanan yang siap saji atau instant food, kita lihat juga salah satu produk favorit. Dan ini semua kalau kita lihat merupakan suatu shift daripada pattern ya, karena mungkin semakin bermunculannya banyak usaha bisnis online baru dari rumah, dan juga mungkin para pelaku UMKM online ataupun lokal juga mereka menangkap opportunity di masa-masa pandemi ini. Kita lihat dari sisi fashion pun sebenarnya sangat populer. Kalau kita lihat untuk di kalangan pengguna yang lebih muda, mungkin sekitar 18 hingga 34 tahun, mereka cukup banyak membeli baju muslim selama di bulan suci Ramadan. Sementara kalau kita lihat untuk yang lebih tua nih, sekitar 35 hingga 50 tahun, mereka belanjanya sedikit berbeda, pot tanaman, suplemen kesehatan. Jadi memang kalau kita lihat itu cukup unik ya, tergantung dari masanya juga ada sedikit perubahan. Ya, jadi dengan terpusatnya kegiatan masyarakat dari rumah, khususnya kalau kita selama masa pandemi COVID-19, kami melihat bahwa pakaian yang nyaman, contoh kayak comfortable wear untuk bekerja dan aktivitas dari rumah itu menjadi suatu inspirasi outfit yang penting untuk dimiliki. Khususnya di pengguna kami seperti misalnya semi formal atau homeware yang nyaman dipakai di rumah, karena mungkin mereka banyak bekerja dari rumahnya. Dan ini juga cocok digunakan bukan cuma di rumah untuk beraktivitas di rumah seperti biasa, tapi juga untuk bekerja. Jadi tentu saja jika pemberlakuan kebijakan WFH ini masih diperlakukan, maka kita akan berekspektasi bahwa barang-barang ini akan terus meningkat demandnya. Kalau kita melihat dan menyikapi keadaan saat ini, kami akan senantiasa berkomitmen untuk memberikan akses berbelanja online yang terus aman, nyaman, dan efektif selama masa pandemi. Contoh misalnya kayak masker kain. Sekarang ini masker kain itu masuknya dalam ranah fashion ya. Bukan cuma dari para seller, kalau kita lihat juga dari banyak lini, sekarang itu sudah sangat fashionable. Jadi udah ada, kalau saya lihat, untuk masker pun sekarang udah ada polanya yang berbeda, udah ada desainnya, dan ini merupakan salah satu kategori yang sangat melonjak. Kalau kita lihat masker kain, merupakan suatu fenomena fashion baru. Tentunya tadi yang saya bilang tentang misalnya pakaian yang nyaman, comfortable outfit atau wear. Nah ini kebanyakan memang kalau kita lihat lebih ke arah yang top, yang di atas. Karena contoh apabila kita melakukan suatu meeting kan,
Nah, di rumah itu kebanyakan memang setengah badan ya, yang lebih kelihatan. Jadi memang dari sisi situ mungkin yang bagian top yang lebih ada sedikit perubahan gitu. Jadi kayak harus tetap nyaman tapi tetap formal. Kaitannya mungkin yang tadi aku juga mention sebelumnya, karena kita tuh spend banyak waktu di rumah, jadi orang-orang tuh lebih peduli dengan kenyamanannya mereka sendiri. Apa sih yang membuat mereka lebih nyaman? Kayak untuk kayak baju tuh yang kayak apa sih yang mereka tuh merasa comfortable dipakai in a way kayak 24 jam. Mereka bisa pakai buat kerja, tapi juga mereka bisa buat kayak santai-santai di rumah. Jadi itu lebih yang casual look. Piyama tapi nggak terlalu yang stylenya itu yang terlalu piyama banget, contohnya nggak terlalu dasar, karena mungkin kalau tiba-tiba mereka kayak work from home dan tiba-tiba mereka harus virtual meeting, mereka harus look presentable kan. Jadi piyama tuh mulai banget yang kayak casual look, even kayak tie-dye set, atau kayak coordinate set, terus juga kalau misalnya kita tuh printing, abstract, stuff like that, itu tuh benar-benar naik banget. Itu ngaruh banget karena balik lagi ya, kalau misalnya orang di rumah, bukan cuma mereka mau look-nya juga presentable, mereka juga merasa nyaman. Itu dari yang kelihatan. Terus yang dipakai kayak pakaian dalam juga. Pakaian dalam itu dari lingerie, terus juga kayak underwear. Itu benar-benar mereka maunya lebih nyari jujur yang lebih nyaman. Jadi bahannya tuh barang yang daily banget, yang material dipakai. Soalnya before pandemi, to be honest, kita tuh banyak banget yang nyari kayak lace lingerie, very sexy lingerie for those type of things. Cuma benar-benar sekarang, I think customers look for comfort instead of just for the outlook itself. Tantangannya mungkin yang kita pelajari dari kayak 6 months, kayak pas 6 months juga kan, tantangannya adalah gimana sih kita tuh bisa educate sama kayak show our stuff to our customers, show our assortment. Especially kalau online itu kan kita nggak bisa pegang ya barangnya, apalagi kalau fashion tuh biasanya orang-orang tuh mau cobain dulu, mau dipegang dulu, mereka even kayak kalau misalnya offline kita ada fitting room, sedangkan kalau online tuh kita nggak bisa. So di Lazada, we learn from our experience for the past 6 months. We want to optimize our technology and we want to utilize it as well to make our customer journey itu better aja. For example, kita ada Lazada live stream dan untuk women's fashion sendiri kita ada Women Talk. Nah ini tuh kita tuh acara dedicated untuk women's fashion for not just educating the sellers regarding our assortment, but also regarding kayak women empowerment. Kayak kita mau level up bukan cuma di shoppingnya aja, tapi juga di educationnya aja. Jadi ini kayak education dan entertainment, jadi kayak edutainment. Sesuai dengan komitmen kami, Shopee dalam menjadi destinasi berbelanja online yang aman, nyaman, dan efektif, kita akan terus berupaya untuk mengembangkan suatu sistem belanja online yang inovatif dan juga memberikan suatu personal shopping experience. Nah, untuk ini itu membawa suatu tantangan tersendiri. Bagaimana caranya kami bisa terus menghadirkan program-program unggulan ataupun program-program inovatif yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain daripada itu, kami juga berharap bahwa kami bisa terus menyediakan contoh ketersediaan barang dan juga bisa terus mengikuti daripada kalau kita tren-tren daripada demand yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita lihat banyak sekali ya tantangannya karena keadaan dan situasi itu sangat dinamis. Jadi bisa berbeda-beda dan kita pun harus terus mengikuti karena kadang-kadang bisa kalau Grace lihat situasi itu bisa berubah dengan sangat cepat. Hitungannya hari kadang-kadang kan. Jadi itu sendiri merupakan tantangan karena ketika situasi itu berubah dalam waktu yang sangat cepat, maka kami pun harus beradaptasi dengan sangat cepat. Nah, itu sendiri juga merupakan suatu tantangan. Tapi kami terus berkomitmen untuk bisa beradaptasi supaya bisa terus berinovasi.